Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya, guys? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Kak. Kakak apa kabar, Kak? Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Aku banyak tugas banget. jadi jadi pagi di depan laptop. Curhat dikit. Tadi tuh ada yang izin siapa ya? Yang lagi perjalanan Jeddah Mekah. Adip, Adip izin. Kalian udah buka soalnya belum, guys? Sudah. Udah kerja soalnya? Udah dikerjain? Kenapa ketawa, Vi? Baru buka. Oke, baru buka. Biasanya kalau sama Kak Asyel ngerjain dulu atau langsung bahas? Biasanya sih baca dulu, ngerjain terus baru dibahas. Oke. eh Ngerjain sampai jam 6 cukup? Atau 6.15 deh? 6.15. Kakak kasih waktu. Cukup nggak? Kira-kira. Boleh, Kak? Oke. Kerjain dulu ya sampai 6.15. Ini tapi sebenarnya dikit sih. Jam 6.10 deh. Soalnya cuma 10 kok. Sat-sat lah kalian mah. Oke. Nanti 6.10 kakak follow up lagi ya. Selamat mengerjakan, guys.
Halo guys, udah 6:10. Udah semua ngerjainnya? Halo, suaraku kedengeran gak? Halo Kak, iya kedengeran suaranya Kak. Oke. Udah selesai kah ngerjainnya? Sudah Kak. Udah? Iya Oke. sudah Kak. Sip. Oke. Ini kan kita ada berapa ya? Berapa orang nih? Bersepuluh ya? Kalau kakak minta satu-satu bacain soalnya, aman nggak? Bahas. Nanti satu orang baca, kita bahas. Oke? Oke Kak. Oke. Kita mulai dari soal pertama ya. Sekarang kita membahas tentang main idea. Jadi salah satu sub bahasan yang ada di TKA Bahasa Inggris itu adalah main idea atau pokok utama, pikiran utama dalam sebuah teks bahasa Inggris. Nah, dari yang pertama boleh mungkin yang on cam dulu, Raffi, baca soalnya. Nomor 1. Ya. The main idea of the passage is, jawaban saya D. D. D itu apa? Gunpowder technology cannot win the side of Constantinople. Konstantinopel. Yang lain ada yang jawabannya beda nggak? Atau sama semua sama Raffi? Halo. Ada yang jawabannya beda? Ini kelasnya cuma berdua doang ini sama Raffi. Oke, Yasin. Jawabannya apa, Yasin? Nomor 1 Yasin jawab C Kak. C. C itu China scientist mix powder harusnya nih. Powder oxidizing agent potassium nitrate. Nah, coba kita lihat ya. Ini kan yang ditanyakan adalah main idea dari satu teks, the whole text kan. Bukan cuma satu paragraf, dua paragraf, atau paragraf ketiga. Tapi the whole text is, ini bahas apa sih teksnya gitu. Nah, kita lihat, the main idea of the passage is, dari pertama, China scientists had been playing with salt paper. Nah, dia itu membahas tentang sejarahnya kan ya. Dari awal kenapa si gunpowder potassium ini bisa diciptakan gitu. Nah, kemudian paragraf kedua, di sini dijelaskan, gunpowder was quickly put to use by the reigning Song Dynasty against the Mongol. Nah, ini mulai masuk nih menjelaskan bahwa si gunpowder ini digunakan untuk melawan Mongol pada zaman dulu. Nah, yang pertama ini dia ngebahas sejarah. Dia bahas sejarahnya, or history. Terus, the second paragraph is talking about penggunaannya, the usage of gunpowder. The usage of gunpowder ini digunakannya tuh buat apa sih? Gitu. Dan untuk melawan bangsa mana gitu, bangsa Mongol. The third paragraph is talking about gunpowder somehow remain a monopoly of Chinese until now. Ini dijelasin kan bahwa si gunpowder ini mulai dipakai sama apa nih? Dipakai pas perang di pertengahan abad. Terus dipakai sama bangsa Inggris dan juga Prancis. Berarti ini menjelaskan tentang gunpowder ini itu dipakai buat perang. Dan bukan di Cina doang ya, udah mulai mendunia nih. Dipakai untuk perang. Nah, berarti the main idea of the passage dari semuanya, kalau kita jawabnya yang D, ini kan cuma menjelaskan tentang gunpowder technology cannon with the siege of Constantinople. Dia cuma ngebahas bagian mana coba? Cuma membahas satu ini doang kan ya? Cuma ngebahas satu paragraf doang, yaitu paragraf 3. Sedangkan yang ditanyakan adalah the whole text is talking about. Berarti kalau dari penjelasan kakak, kira-kira yang mana jawabannya? A, B, atau C? D, atau E? A, oke. A. Ya, karena tadi ya,
Ini yang ditanyakan the whole text, bukan cuma paragraf 1, 2, dan 3. Gitu. Oke. Nomor 1, paham? Nah, oh ya, ini juga catatan dari Kasal ya, bahwa TKA itu kan pengerjaan tiap soalnya under 5 minutes ya. Jadi kalian harus gimana nih caranya supaya bisa menjawab soal itu ya kurang dari 5 menit. Berarti lihat aja nih. Kita baca dulu soalnya, baru baca the whole text. Kalau ditanya passage, oh berarti ambil aja nih tiap pokok-pokok main idea dari tiap paragraf gitu. Oke? Lanjut nomor 2. Siapa ya yang mau tunjuk ya? Yasin deh, Yasin. Nomor 2. Number 2, the word trouble in paragraph 2 means. Kalau jawaban Yasin B, push. B. Push. Oke, yang lain? Ini kakak udah nulisinnya ya? Sama, Kak. Sama ya, udah jelas ya. Kalau ini kita tinggal ininya aja, sinonimnya aja. Sebenarnya ketika kita udah tahu sinonimnya, nggak harus lihat konteksnya. Lihat ini aja, jadi aman ya, nomor yang B. Nomor 2 yang B. Lanjut, nomor 3. Fikriah boleh? Baik, Kak. The best summary for paragraph 3 is A. China's monopoly to gunpowder before the 13th century. Sorry? A, B, C, D, or E? E. E. China's monopoly to gunpowder before the 13th century. Kenapa jawab itu? Ada yang lain nggak jawabannya, teman-teman? D. D. Oke. D. Coba kita lihat ya. The best summary for paragraph 3. Paragraph 3 kita baca ya. Kalau jawabannya E. China's monopoly of gunpowder before the... Nah, di sini kan coba diperhatikan lagi ya. Kan ini kata-katanya before ya. Sedangkan di sini gunpowder somehow remained a monopoly of the Chinese until the 3rd century. Nah, tapi di bawahnya dia menjelaskan lebih banyak tentang penggunaan bubuk mesiu or gunpowder di luar Cina kan. Dia dibilang nih, oh ini tuh udah sampai ke Eropa, bahkan ke Islamic world. Terus dipakai juga sama English and French militaries. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D ya. D. The gunpowder used outside of China in the Middle Age. Sini kan ada ya penjelasannya Middle Age, civilization. Oke. Next, novel. Number 4. Number 4, the word which in paragraph 3 refers to E. E. Rudimentary gunpowder cannon. Coba kita lihat, benar enggak? Nah, kita lihat dari sini aja ya. Berarti rudimentary gunpowder cannons were commonplace in the English and French militaries, which, nah, benar ya, ini berarti subjek yang sedang kita bahas adalah si meriam itu ya, rudimentary gunpowder cannon. Oke, good. Iya. Next, number 5. Suhail? Oke, nomor 5, the author's attitude towards the next is. Jawaban saya D. D. What's D? Critical ya? Yep. Yang lain ada jawaban yang berbeda? Atau sama semua? Yasin jawab E. Yasin jawab E. Concern. Yang lain, Fikriya, Raffi, dan teman-teman yang lain jawab apa? D. E. Concern. Oke, kita bahas ya. Nah, di sini kita lihat ya, the author's attitude. Sikap yang ditunjukkan sama si penulisnya dalam teks tersebut. Dengan kita menganalisis isinya, itu kira-kira apa nih? Toleran ada nggak nih di si autornya tuh menunjukkan bahwa dia toleran terhadap penemuan Cina ini?
nggak ada ya, nggak ada kata-kata yang menunjukkan bahwa misalnya ya saya toleran dengan adanya pembuatan buku museum, nggak ada kan. Terus yang B, unhappy. Ada nggak dia bilang dia nggak menunjukkan ya, dia nggak menunjukkan perasaan bahwa dia tidak senang gitu. Terus kemudian worried, dia juga nggak menunjukkan kekhawatiran. Nah, kalau critical di sini dia juga nggak menulis kritikannya, tapi dia cuma menjelaskan, mendeskripsikan bahwa tadi tentang sejarah dan juga penjelasannya tentang penggunaan gunpowder di perang dunia gitu. Nah, berarti yang paling mendekati dan dia di sini juga ngomong kan kayak dia lebih ngebahas ke arah bahwa bubuk mesiu ini digunakan untuk perang. Yang mana perang itu ya tidak baik ya. Perang itu memicu perpecahan gitu. Maka di sini dia menunjukkan concern gitu. Jadi jawabannya adalah I. Oke, next. Who's next? Mas Wah? Aku boleh Iya, nanya? Kak. Iya, siapa yang boleh? Oke, mau nanya? Aku masih Yasin, nggak paham yang nomor 4 Kak. Kan itu dia nomor pakai 4. ya. Itu kan ditanyain itu kata which. Eh, setahu aku kalau pakai which itu lebih ke objek yang dibahas dari kalimat sebelumnya. Misalnya itu kan dibahas di kalimat sebelum kalimat which itu kan English and French military. English and Kalau French militaries. Oke. Terus? itu jawaban sebenarnya. Kenapa bisa Oh, salah? Itu aja sih. oke. Nih, di sini kan coba kita artikan literalnya ya. Mulai dari mana ya? When the science was passed along the ancient where it became a deciding factor in many Middle Age skirmishes by 1350. Nah, rudimentary gunpowder. Ini kan yang dibahas adalah, nih coba secara literalnya ya. Meriam bubuk mesiu itu biasa dipakai di perang antara Inggris, yang dipakai di perang, gimana sih bahasanya? Meriam bubuk mesiu itu biasa dipakai oleh tentara English dan French. Yang mana? Nah, yang mananya ini kira-kira kalau dibalikin ke English dan French nyambung nggak? Misalnya kayak yang mana? Berarti kan bisa kita ganti kata which-nya jadi English and French gitu ya. English and French use the technology against each other during the Hundred Years War. Kata use ini itu digunakan kan berarti yang mana objek ini dipakai sebagai sebuah teknologi untuk melawan. Kira-kira kalau misalnya French and English itu nyambung nggak dimasukin ke situ? French and English adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk melawan. Nah, kita lihat kata setelahnya kan. Kalau misalnya kita ganti nih kata wish-nya jadi English and French. Coba kakak ganti ya. English and French. English and French use. Jadi English and French adalah teknologi yang digunakan untuk melawan satu sama lain. Secara literal artinya gitu kan? Masuk gak kira-kira? Gak masuk kan? Jadi selain melihat kalimat sebelumnya, kita lihat juga kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya nih masuk nggak nih kalau misalnya kita masukin English and French? Nah di sini kan yang dibahas adalah the technology kan, yang di garis bawah. Kalau misalnya kita apa namanya? Kenapa? Sorry.
Guys, bentar. Mau share screen dulu ya. Sorry. Halo. Udah kelihatan screen recordnya? Sudah. Oke. Jadi gitu ya. Paham? Atau masih ada yang mau tanya lagi? Paham nggak? Paham. Paham. Oke. Teman-teman yang lain ada yang mau tanya lagi nggak? Dari 5 soal ini. Sebelum kita lanjut. Kasih react kalau sudah paham. React. Kita react pakai ini. Pakai. Oke. Kita lanjut ke number 6. Siapa yang belum ya? Mas Luha? Tadi ya, Mas Luha ya? Halo? Are you there, Mas Luha? Iya, Kak. Oke. Number 6. The sentence, they found that while long-leggedness made some theropods fast runners, that wasn't always the case. In the second paragraph can best be restated as E. The theropods' long-leggedness wouldn't always be the factors to be fast runners. Oke, yang lain ada jawaban yang berbeda? Atau sama semua? Sama semua? Nomor 6, benar ya jawabannya yang I. Coba kita bahas satu-satu. Kenapa nggak yang A? Theropods always run fast because of their long leg feet. Nah, salah ya, karena di sini dibilangnya, di teks itu dibilangnya not always ya. Ini salah karena di teks itu not always. Terus, kenapa jawabannya bukan yang B? Karena yang B ini long leg theropods sometimes make them fast runner. Ini hampir benar ya, tapi karena ada kata-kata sometimes make them, itu jadi kayak apa ya, ragu-ragu gitu. Jadi bukan yang B. Kemudian yang C. If theropods were long leg, they would run fast. Ini salah ya, karena apa namanya? Di sini menekankan kalau pasti kalau mereka kakinya panjang, pasti mereka larinya salah. Ini pakai conditional ya. Kayak if bla 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 bla, pasti mereka akan gini. Nah, itu kan tidak selalu juga sama, not always. Jadi salah. Terus yang D, before theropod long leg, feet were formed. This was the reason why they could run fast. Ini nggak nyambung ya, karena kita lagi kita lagi bahas tentang alasan kenapa mereka lari cepat gitu, bukan bentuk physically-nya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, next. Number 7. Novel. Okay. Number 7, paragraph 3 implies that my answer is B. B.
B or D? B. Yang lain ada jawaban yang berbeda? Yasin A. Okay. Kak. Ah, A. Oh, Oke, kita bahas ya. Paragraf 3 itu bahas tentang apa sih? Paragraf 3 itu yang they found. They found that while long-leggedness met some theropods fast runner, that wasn't always the case. In very large dinosaurs such as T-Rex, long lines came with a different advantage, allowing the predator to keep up a slower but steady pace long after a speedier animal would have grown tired and given up the chase. Oke, coba kira-kira yang A. Long leg is not the only factor that makes theropod run fast. Run fast. Kenapa? Kira-kira benar apa salah? Kalau kita jawabnya A ya, ini kan paragraf ini nggak bicara faktor lain yang membuat mereka bisa cepat ya. Tapi paragraf 3 ini membahas tentang fungsi kaki panjang itu, fungsi kaki panjangnya mereka itu nggak selalu untuk top speed, nggak selalu untuk kecepatan aja, tapi bisa juga untuk apa? Endurance juga. Jadi yang A itu tidak tepat ya, karena dia tidak membahas tentang faktor lain yang bisa bikin si theropods ini bisa jalan cepat. Kemudian yang B, theropods legs adapted for a higher maximum speed. Ini kebalikan ya, karena ini justru sebaliknya ya, karena justru teks ini membantah bahwa si theropods ini bisa adapted dengan higher maximum speed gitu. Kemudian yang C, ini salah ya yang B. Yang C, long leg can chase the speedier animal better. Ini fokusnya jadi salah ya, karena di teks itu disebutnya steady pace after the speedier animal would have grown tired. Jadi bukan bisa mengejar lebih cepat, tapi dia space-nya itu steady gitu, stabil. Kemudian yang D, long leg is an advantage for theropods. Ini benar ada di teks, cuman kan ini kurang spesifik ya, karena yang ditanyakan adalah implikasinya di dalam paragraf 3 itu apa gitu. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang I. Theropods like adapted more to running than top speed. Jadi secara umum si paragraf 3 ini implikasinya tuh apa sih? Gitu. Karena sesuai nih, karena ada kalimat they're more to running than top speed. Nah itu kan konklusinya ya, conclusionnya. Gitu. Paham? Aman? Kita lanjut ya. Nomor 8. Siapa yang belum Ruby? Kok mati sih ini? yeah, Kak. The main reason for author to write the passage is wait, no. Halo? Iya, Kak. Jawaban saya A. Why and A. run faster. Explaining the factors. Oke. Oke, sorry. Share screen-nya mati-matian terus. Is it okay kalau nggak pakai share screen? Nanti kakak kasih itunya ya, coret-coretannya di grup.
Aman nggak? Kalian sambil buka Aman, Mbak. catatan gitu. Aman ya? Daripada terkendala teknis terus. Kita lanjut ya. The main reason for author to write the passage. Jadi tujuan utama si author ini menulis teks tersebut adalah, benar ya, yang A ya. Explaining factors why and how dinosaurs unique fit can make them run faster gitu. Oke. Yang lain ada jawaban yang berbeda nggak? Ada jawaban yang beda nggak? Sama ya, aman ya. Kalau Aman. ini easy peasy lah ya. Ini karena emang inti dari teksnya itu menjelaskan faktor dari si long leg-nya itu, kaki panjangnya, dan bagaimana perannya dalam kemampuan T-Rex berlari gitu. Walaupun cuma bukan kecepatannya aja, tapi ya tadi dijelaskan juga ya, bukan cepatnya aja, tapi stabilnya, efisiennya. Nggak usah stresskan. Oke. Terus kenapa nggak jawab yang B? Karena yang B ini membahas tentang, kan teksnya nggak ngebahas tipe-tipe kaki T-Rex kan ya. Karena dia cuma fokus pada the long leg-nya doang, kaki yang panjang. Terus C kurang tepat karena memang ya emang disebut tuh bahwa emang ini tuh adalah research, tapi bukan tujuan utama dari penulisan itu. Terus yang D kenapa? Distinct the domination territorial, enggak ya, enggak ngebahas itu. Terus yang I juga justru asumsinya itu yang dibantah, gitu. Bukan jadi tujuan utamanya. Oke, next number 9. Siapa dulu ya? Nurah. Oke, Kak. Ini mau langsung dibaca jawabannya atau soalnya, Kak? Soalnya dulu baru jawabannya. Oke, sebentar. Nomor 9. The next paragraph most likely will discuss about C. Advantages of having long legs to tripods. C. Yang lain ada jawaban yang berbeda? Aman ya? Sama semua ya? Yep. Jawabannya yang C. Kira-kira kenapa nggak yang A? Nih, kenapa nggak kinds of tripods which can run fast? Nggak tepat ya, karena ini nggak ngebahas nggak ngebahas jenis-jenis dino ya. Tapi fokusnya pada si the long leg. Terus yang di evolution of theropods juga ini terlalu jauh ya, nggak ngebahas tentang evolution. Terus yang di kenapa nggak yang di running capability of theropod? Iya benar, membahas tentang capability si dino untuk running, untuk berlari, tapi ini masih umum, masih belum spesifik gitu. Kemudian yang I, kenapa nggak yang I? Theropod's ability make them a great predator. Ini enggak ya, enggak disebutkan di teks juga dan tidak sesuai gitu, tidak relevan. Karena ya benar mereka kakinya panjang itu membantu berburu, tapi di teks itu enggak menyebutkan bahwa dengan kaki panjangnya mereka itu akan menambah ability mereka untuk berburu gitu, enggak ya. Oke, last number 10. Siapa yang belum? Azizah? Okay, Kak. Number 10. Okay. Which of the following is the best summary of the passage? My answer is E. Scientists measured. No. My answer is C. New discovery by scientists about physical features from theropods like Tyrannosaurus rex to the Mesozoic era. Oke, yang lain ada jawaban yang berbeda nggak? Sama semua ya? Ini sama ya kayak yang tadi summary dan main idea from the whole text itu biasanya lebih mudah daripada soal-soal yang cuma ngebahas satu bahasan doang gitu. Bener ya? Jawabannya ada yang C. Kenapa nggak yang A? Ini nggak tepat karena tadi ya emang dia membahas kakinya panjang tapi bukan tentang
bipedalism itu berjalan dengan 2 kaki gitu. Tapi ini fokusnya pada bukan cara dia berjalan, tapi fokusnya pada kaki panjangnya itu. Kaki panjangnya, stamina-nya, kecepatannya, dan the advantage of their long leg gitu. Bukan gaya berjalannya. Kemudian yang B, kenapa bukan yang B jawabannya? Karena terlalu umum ya. Dan bukan inti dari riset yang dilakukan dalam artikel ini gitu, yang dilakukan oleh peneliti di artikel ini. Kemudian yang D, kenapa nggak yang D? Very large dinosaurs such as T-Rex, long limbs, came with a different advantage. Ini cuma salah satu detail dari isi the whole text, bukan the main idea of the whole text gitu, dan bukan fokus dari tujuan dari penelitian gitu. Kemudian yang I, kenapa bukan yang I? Sama ya, ini alasannya karena dia cuma menjelaskan metode penelitiannya doang, bukan tujuan atau main idea from the whole text gitu. Jadi jawabannya benar yang C gitu. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan dari 10 soal ini? Red dong, dari 1 sampai 10. Susah soalnya berapa? Tingkat kesusahannya? 8. Raffi, 7, wes, mantap Rania. 7. Oke. Ada yang tingkat kesusahannya 1 atau 2? Kalian berarti harus bisa mengerjakan soal ini around 20 menitan kalau di aslinya gitu. Tadi ya pakai beberapa metode aja. Pertama, kalau misalnya tadi soalnya panjang gitu, lihat aja ini kayaknya nggak mungkin. Jadi pakai metode eliminasi. Jadi A nggak mungkin coret, B nggak mungkin coret. Nah nanti misalnya kan kalau dieliminasi misalnya tinggal sisa 2 jawaban yang kayaknya ini masuk deh. Nah kita tinggal baca lagi, kita baca ulang gitu. Kan jadi lebih sempit ya pilihannya. Yang tadinya 5 misalnya jadi dieliminasi tinggal 2 gitu. Itu buat cara cepetnya. Kemudian cara cepat yang lainnya adalah jangan baca teksnya dulu secara keseluruhan, tapi baca soalnya dulu, pahami, kemudian baru cari jawabannya di soal gitu. Gitu. Karena kan ada soal yang cuma the main idea of paragraph itu apa gitu. Masa kita baca whole text? Enggak kan? Kita cuma baca dari paragraf 2-nya aja gitu, biar mempersingkat waktu. Gitu guys. Wow, kita selesai lebih cepat. Oh iya, kalian ada yang kesusahan pakai GCR nggak? Google Classroom. Aman ya? Aman semua? Aman kan, insya Allah aman. Mantap. Kalau ada kesulitan, kabarin aja di grup ya. Karena nanti kita mantau perkembangan kalian selama bimbel ini adalah lewat GCR gitu. Oke guys, nanti mungkin pembahasan coret-coretnya. Oh tuh, kata Kak Astrid kerjain evaluasinya. Nanti ada evaluasi ya after class yang akan diupload di GCR. Oke. Oh iya, doain Kak Shell dan Kak Rafa ya. Mereka lagi tugas di Lombok. Lagi jadi fasilitator untuk presentasi. Makanya harusnya ini kelasnya Ashel. Cuma aku gantiin dulu sementara. Oke, aku kan bagiannya matematika ya. Nanti sampai ketemu di matematika. Oke, aman guys. Kita dokum dulu ya. Yang bisa on cam dong.